Shalom, selamat pagi. Kita hari ini ambil liputan dinas di lapangan Stakin Sentani untuk ibadah penutupan sidang wilayah. Ibadah penutupan rapat badan pekerja lengkap Gereja Injili di Indonesia di 59 tahun di lapangan Stakin, Kabupaten Jayapura, hari Minggu tanggal 9 November 2025. Kita masih menunggu persiapan acara ibadah yang nanti sebentar akan dimulai. Bentar lagi akan dimulai. Kita masih menunggu persiapan acara ibadah. Hari ini ibadah kita adalah ibadah syukur ya. Kegiatan kita hari ini juga dihadiri oleh Bapak Staf Ahli Gubernur Papua bidang pengembangan Otsus, Bapak Hosea Murid, SOS. Kita masih menunggu persiapan acara ibadah yang sebentar lagi akan dimulai. Bapak Pendeta Lipis Biniluk juga hadir. Bapak Pendeta Usman Kobak yang saat ini beliau yang punya acara ya. Presiden Gidi. Jadi dari sebelah kiri kita ada puji-pujian dari saudara kita dari pemuda ya, pemuda gereja. Jadi ibadah kita hari ini sangat luar biasa. Seluruh warga masyarakat jemaat hadir. Bapak di depan. Ibadah kita kali ini bersama dengan saudara kita dari masyarakat ada di Pegunungan yang ada di Kabupaten Jayapura. Amin. Luar biasa.
jemaat dimanapun berada nanti kita ambil masing-masing jemaat kita ambil semua. Jadi lagu yang saat ini sedang dinyanyikan ini adalah lagu rohani yang hampir kita di semua gereja di Papua pasti bisa nyanyikan lagu ini. Ya. Ibadah hari ini memang sangat luar biasa dihadiri oleh seluruh warga masyarakat kita, khususnya saudara kita dari wilayah pegunungan yang ada di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura. Posisi jemaat dan saudara kita juga sebagian baru masuk di tempat ibadah. Biasanya ada ibadah kita hari ini memang sangat luar biasa, hampir sama kemarin kita ambil di Genyem ya. Kali ini kita bersama-sama dengan saudara kita dari wilayah pegunungan. Jadi memang ibadah kali ini ibadah yang sangat luar biasa untuk saudara kita dari jemaat Gidi yang ada di Provinsi Papua, khususnya kita saat ini ada di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Secara visual ini kita posisi masih melihat bahwa kedatangan dari umat jemaat saat ini sudah hampir mencapai 100%. Nanti kita akan ambil setiap posisi tenda akan kita ambil. Kita masih menunggu persiapan ibadah.
Jadi secara visualnya memang ibadah kita hari ini sangat spesial ya, di usia yang ke 59 tahun ya. Jadi kalau ada kesalahan pengucapan narasi atau penulisan deskripsi mungkin bisa disampaikan di kolom komentar. Jadi saudara kita hari ini mereka ibadah penutupan rapat Badan Pekerja Lengkap Gereja Injili di Indonesia yang ke-59 tahun, mengambil tema penginjilan belum selesai. Jadi kita tetap selalu memberitakan Injil Tuhan dimanapun saat ini kita berada ya, khusus buat adik-adik kita yang saat ini yang ada di luar Papua ya, mungkin video ini bisa jadi referensi buat adik-adik yang saat ini ada kuliah di luar. Tadi secara visual kita ambil dari semua tempat, nanti kita ambil saja. Jadi unik, kita ibadah ada pesawat di atas. Kegiatan kita di lapangan Stakin, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Kita ambil hari ini memang eksklusif dan juga liputan khusus kita hari ini untuk ibadah Minggu tanggal 9 November tahun 2025 bersama dengan seluruh warga jemaat Gidi di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya. Kita masih menunggu persiapan ibadah inti. Kita lihat dulu. Kalau secara teknis ini kita lihat sudah hampir mencapai 100%, kita sudah siap untuk ibadah. 100% kita siap, tinggal nanti menunggu informasi dari teman-teman panitia. Nanti kita dengar langsung dari Bapak Pendeta Osman Kobak. Beliau adalah Presiden Gidi di Provinsi Papua. Jadi ibadah kita hari Minggu ini adalah ibadah yang sangat spesial, luar biasa, karena kemarin kita baru mengikuti ibadah di Ginyem kemarin, 101 abad ya penginjilan di tanah Papua, tepatnya kemarin di Ginyem kota. Dan hari ini kita mengambil ibadah bersama dengan saudara kita dari Gereja Gidi. Kita masih tahap persiapan ibadah. Tahap persiapan ibadah sudah 100%. Kita siap untuk ibadah sebentar. Ibadah kita hari ini juga dihadiri oleh Bapak Sekda Kabupaten Jayapura, izin Bapak Bupati dan Ibu Bupati Kabupaten Jayapura. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini pada hari ini
bersama dalam penutupan rapat Badan Pekerja Lengkap Gereja Injili di Indonesia yang ke-59 tahun 2025. Sudah masuk di ibadah. Kita mengucap syukur rapat Badan Pekerja Lengkap dapat dilaksanakan dengan tema penginjilan belum selesai dan subtema Gidi Mandiri dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yang terhormat Gubernur Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili staf ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otsus Provinsi Papua, Bapak Hosea Morit Esos. Yang kami hormati serta seluruh kader Gereja Injili di Indonesia yang kami kasihi. Bupati Kabupaten Yahukimo juga hadir. Yang kami hormati Presiden Gereja Injili di Indonesia, Pendeta Usman Kobak MA. Yang kami hormati Wakil Presiden Gidi, Pendeta Reinhard Ohe MTH. Dan yang kami kasih hadir bersama kami Presiden Gereja Injili di Indonesia yang kedua dan yang ketujuh, Pendeta Keboba Wanimbo dan Pendeta Lipius Binilu. Kami juga menyambut tamu dari Uganda yang masih ada bersama kita hingga hari ini. Izinkan saya untuk menyapa mereka dalam bahasa Inggris. On this wonderful occasion, we are honored by the presence of our mission guest from Uganda, who stays with us till the last day, Pastor David Kuyiwa and Pastor David Mukasi. It's a pleasure to have you both here, and praise the Lord for that. Hari ini juga ada saudara kita dari Uganda ya, hadir. Luar yang kami biasa. kasihi seluruh perwakilan partner misi Gereja Injili di Indonesia, RBMU, Pioneers, dan badan misi lain. Yang kami hormati seluruh pimpinan 8 wilayah Gidi yang hadir, wilayah Bogo, wilayah Toli, wilayah Yamo, wilayah Yahukimo, wilayah Pegunungan Bintang, wilayah Pantura, wilayah Pantai Selatan, dan wilayah Jasumbas, serta 1 bakal calon wilayah Kembu. 100 klasis dan juga 8 calon klasis yang hadir di tempat ini. Yang kami kasihi seluruh hamba Tuhan, tamu undangan, peserta rapat BPL Gidi, serta jemaat Tuhan yang dikasihi. Klasis Kerom dan klasis Yapka yang juga hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah penutupan Badan Pekerja Lengkap. Kita lalui bersama kedua tarian, 3 ibadah, 4 laporan ketua panitia, 5 sambutan-sambutan, dan yang terakhir penutup. Kita akan langsung yaitu tarian yang akan ditampilkan oleh anak-anak sekolah minggu. Oke, kita akan menyaksikan tari-tarian dari adik-adik kita dari anak-anak sekolah minggu. Persembahan tari-tarian dari anak-anak sekolah minggu.
body part selesai. Persembahan tari-tarian dari anak-anak sekolah minggu. Luar biasa. Seluruh peserta rapat dalam kesibukan dalam 8 wilayah, 1 calon wilayah, 100 klasis, 11 calon. Medan pelayanan yang begitu sulit kadangkala yang kita hadapi, tetapi Tuhan selalu beserta kita. Kita bisa ada sampai detik ini. Saya mengajak kepada Bapak Ibu, jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan bersama-sama. Ku ada haleluya benar. Kita adanya hanya karena kemurahan Tuhan, hanya anugerah terbesar. Mari kita fokuskan hati kita, pikiran kita. Kita mau siap menyembah Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Haleluya, ku ada sebagaimana ku ada. Masuk di pujian. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Katakan ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Itulah pengakuan kami Tuhan. Kami menyadari akan kasih di dunia ini. Engkau lebih dulu mengasihi kami.
Engkau mengutus anak satu-satunya bagi dunia ini, bagi orang Gidi, bagi kami yang ada di sini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Kalau hari ini kami ada Tuhan, hanya semata-mata karena Engkau memberikan kehidupan di pagi ini. Engkau memberikan kepada kami kesempatan di pagi ini untuk kami memuji-muji Tuhan. Kami datang menghadap Engkau, melihat wajah-Mu. Kalau kami melihat belahan dunia yang lain hari ini, mereka tidak punya kesempatan yang leluasa untuk memuji-muji Tuhan karena berbagai kondisi yang mereka gumuli. Tapi kalau hari ini kami ada di sini bukan karena kami hebat, bukan karena kami baik, tetapi hanya karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu yang luar biasa yang Kau berikan. Dan di dalam minggu ini Tuhan, Engkau pimpin rapat badan pekerja pusat yang sudah kami lakukan selama 1 minggu. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberkati dengan bijaksana dan hikmat kepada para pemimpin, sehingga rapat sudah berjalan dengan baik. Dan hari ini akhirnya kami ada pada ibadah penutupan Bapa di sorga. Karena itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah pada pagi ini. Tuhan pimpin kami, Tuhan arahkan kami. Kiranya Engkau rapi hamba-hamba-Mu yang sudah siap untuk melayani, mulai dari yang menerima jemaat di pintu-pintu sampai jemaat yang datang pun Tuhan sertai mereka. Tuhan berkati yang main musik, tim singers Tuhan berkati, dan Tuhan yang sedang pimpin, supaya ibadah pada pagi ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah semua kami Tuhan pakai sebagai alat di tangan-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, semua tahapan yang akan kami lakukan pada pagi ini, kiranya Tuhan Engkau pimpin, Tuhan Engkau sertai. Di dalam nama Yesus Kristus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan serahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Neno Kanida, SDH, MTH yang telah pimpin ibadah pembukaan. Tuhan memberkati. Tuhan, tempat klasis yang bersama-sama ibadah pada minggu hari ini ada dalam rencana Tuhan. Kita bisa bertemu wilayah dari Yasumbas, wilayah Pantai Selatan, Pantura, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Bogo, Toli, Yamo, dan juga Kembu. Semuanya itu hanya karena benar Tuhan akan kedua kali menyebut salah-salahnya. Mari kita menyanyikan puji nyanyian Kemenangan Iman nomor 200 yang ada di tangan Bapak Ibu kertas. Kita akan menyanyi sama-sama. Benar, pada waktu sangkakala jangan sampai pastikan bahwa saya ada. Amin. Pastikan orang Gidi saya ada. Lagu ini mengatakan bahwa jangan saya tidak ada, tetapi pada waktu sangkakala saya
special moment for we to Papua. For special for GD Assembly Indonesia Papua. Kita masuk di puji-pujian. Kita sudah mulai masuk di ibadah pembacaan firman Tuhan. Waktu yang sederhana tetapi orang tua dibimbing sampai puji Tuhan. Haleluya. Tuhan baik. Masih hamba akan usia yang sekarang kita persiapan untuk masuk di pembacaan firman Tuhan dibacakan oleh Bapak Pendeta Osman Kobak. Perjalanan kami, pergumulan kami semua diatur oleh Allah kami. Manusia hanya begitu. Terima kasih Bapak, hari ini penutupan rapat ini dalam Tuhan dari pertama sampai selesai ini. Kita akan masuk di doa pembacaan firman Tuhan. Terima kasih. Amin. Haleluya. Amin. Datang duduk kembali. Hari ini kami dokumentasi video ini nanti kami dedikasikan buat semua umat bersaudara di Gidi, jemaat Gidi, dimanapun saat ini Anda berada. Video ini menjadi referensi bahwa kebangkitan gereja Gidi di Provinsi Papua sangat luar biasa. Terbukti bahwa ibadah kita hari ini dipenuhi oleh seluruh warga jemaat yang ada di seluruh
Provinsi Papua, khususnya yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kero, atau Sarmi. Hari ini saudara semua kumpul di sini bicara kita. Pemimpin kepada imam seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh imam. Bapak Ibu Saudara, inilah firman Allah dipatokkan oleh pada waktu itu sebelum Yesus lahir di dunia. Orang-orang nabi-nabi mereka menyampaikan firman Allah itu, mereka menantikan kedatangan Mesias akan datang di kota Yerusalem. Orang-orang yang punya firman Allah adalah mereka yang ada di Israel. Tetapi mereka itu lihat menyatakan kita setiap saat merenungkan firman Allah. Pada waktu itu mereka, Allah sendiri menyampaikan firman Allah. Mau menyampaikan malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat suara Allah itu menyampaikan. Pada waktu itu nabi-nabi. Nabi-nabi menyampaikan banyak orang jemaat pada waktu 10 tahun atau yang lalu. Pada hari ini juga Tuhan, di mana kami adakan acara-acara besar seperti ini, Tuhan juga luar biasa ya buat saudara kita dari Gereja Gidi. Ini membuktikan bahwa kebangkitan Gereja Gidi di tanah Papua sangat luar biasa. Terbukti ibadah kita hari ini hadir seluruh masyarakat kita, saudara kita, jemaat kita yang datang dari semua tempat di Provinsi Papua, khususnya di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, dan Kerom dan juga sekitarnya. Ini akan jadi dokumentasi untuk persiapan mungkin ada kegiatan Gereja Gidi berikutnya. Kita sudah punya dokumentasi. Dokumentasi kita ini memang kita dedikasikan untuk seluruh jemaat ya, warga Gidi dimanapun saja saat ini berada, bisa melihat bahwa Gereja Gidi sangat luar dalam melakukan penginjilan dimanapun itu, sangat luar biasa. Sekarang kita masuk di pembacaan firman Tuhan. Kegiatan kita ini pas langsung di bawah Gunung Siklop. Kobak yang sedang pimpin hari ini adalah anugerah Tuhan. Besok kita tidak tahu akan jadi apa, itu rahasia. Sejarah kemarin itu cerita. Hari ini yang berdiri dan kita duduk dan kita bisa menikmati film, mendengar, itu adalah namanya anugerah. Besok kita, haleluya. Saya ada, Anda ada hanya karena Yesus. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berkat Kita Tuhan. masuk di persembahan syukur. Hitunglah. Kepada adik-adik, anak dan remaja akan jalankan tanggung persembahan.
persembahan syukur. Haleluya. Persembahan kita membebaskan kita dan perintah Yesus pergi untuk memberitakan Injil. Mari kita bersama-sama dengan semangat Allah. Tim persembahan. Jadi tadi sudah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita masuk di persembahan syukur.
kasih. Demikian tadi persembahan syukur sudah memberi untuk mendukung kepada sekretaris Bapak Pendeta Gadius Enombe. Ya, kita terbuka untuk sekretaris jenderal. Wah. Sekjen. Ya, dalam kesempatan ibadah penutupan rapat pada pekerja lengkap Gereja Injil Indonesia Pusat. Hari ini kesempatan ini kami akan melantik pengurus wilayah Yasumbas. Pemilihan mereka sudah lakukan dan pengurus DKG sudah datang di sini. Dan secara organisasi mereka akan dilantik di sini. Akan surat keputusan dan saat saya membacakan nama-nama nanti pengurus wilayah terpilih akan ambil bagian di tempat. Dan pelantikan akan dipimpin oleh Presiden Gereja Injil Indonesia. Secara visual yang kita lihat sudah sangat banyak jemaat yang menghadiri dan padat. Full, tenda hari ini full. Surat keputusan Badan Pekerja Pusat Gereja Injil Indonesia nomor 126/11/2025 tentang penetapan dan pengesahan Badan Pekerja Wilayah Yasumbas periode 2025-2029 Gereja Injil Indonesia dalam kelimpahan rahmat, anugerah dan kasih karunia-Nya, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Badan Pekerja Pusat Gereja Injil Indonesia menimbang 25/2029 komposisi Badan Pekerja terlampir. Kedua, mereka yang nama-namanya tercantum dalam surat keputusan ini layak dan memenuhi kerja wilayah Yasumbas untuk pimpin selama 4 tahun. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dan kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Sentani tanggal 9 November 2025 Badan Pekerja Pusat Wilayah Indonesia Pendeta Usman Kobak STH MA Presiden, Pendeta Gadius Enombe DTH Sekretaris Jenderal. Selanjutnya lampiran nomor Ketua Pendeta Manase Gadius Nenote STH MTH. Wakil Ketua Pendeta Albertus Lantik STH MTH. Sekretaris Wilayah Pendeta Dwi Teguh Ismanto. Bendahara Wilayah Pendeta Insan Endi Ibowo STH. Ketua PI Pendeta Thomas Wenda STH. Nama-nama dibacakan, yang lain karena waktu kesempatan tidak hadir dan kami sudah bacakan resmi. Dan selanjutnya Presiden Gide akan memimpin untuk melantik dan pelantikan mungkin sekalian dengan panitia dengan seksi-seksi, karena itu yang pengurus ini panitia itu saja bisa ambil tempat. Selanjutnya Bang, aman nih. Shalom, shalom, puji Tuhan.
Oleh karena kasih sayang, kemurahan dan anugerah dari Tuhan, sehingga kami masing-masing diberikan anugerah untuk melayani di dalam waktu-waktu ini. Oleh karena itu, dalam perkenan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah Yasumbas telah melakukan pemilihan, dan hari ini di dalam momen DPR ini kami akan meneguhkan mereka supaya mereka melakukan pekerjaan pelayanan di wilayah Yasumbas. Yasumbas merupakan satu sebagian besar Indonesia, di pulau-pulau dan provinsi-provinsi, mulai dari Aceh sampai kepada Maluku. Itu wilayah yang terbentang luas dan wilayah yang penuh dengan pergumulan. Oleh karena itu, saat ini kami akan melantik mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, juga dalam kebersamaan ini akan ada pelantikan untuk program Awana dari Departemen Anak dan Remaja dari tingkat pusat. Kita berbicara gereja, tapi kalau kami tidak mempersiapkan generasi, maka kita sedang berbicara untuk menggagalkan atau masa depan yang suram. Tetapi kalau kami mulai berbicara mengenai pelayanan anak-anak kita, berbicara mengenai pemuda dan pemudi, maka mereka adalah anak panah yang akan menjangkau seluruh dunia. Bahkan juga mereka akan menjadi bapak-bapak, ibu-ibu dalam gereja Injili di Indonesia. Karena itu dalam momen ini kami akan melantik mereka untuk melakukan kegiatan program Awana di dalam gereja Injili di Indonesia. Perkenankan saya untuk menanyakan 1-2 pertanyaan kepada pemimpin wilayah Yasumbas. Hari ini ada 3 hamba berdiri di sini, tapi ada ribuan jutaan orang ada di Yasumbas, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku. Mereka ada di sana, tetapi Tuhan ada di sana. Karena itu saya mau menanyakan 1 pertanyaan untuk Bapak bertiga dan 1 pertanyaan untuk jemaat yang berkumpul hari ini. Pertama, saya mau bertanya kepada Bapak bertiga, apakah Bapak bertiga rela memikul salib dan mengemban tugas yang Tuhan percayakan kepada bapak-bapak dan juga istri-istri bapak-bapak? Apakah bersedia? Kalau bersedia, katakan ya. Terima kasih atas pengakuan mereka, kesediaan mereka. Maka kami akan melantik mereka. Tapi saya mau melanjutkan ini mewakili Yasumbas. Yasumbas adalah daerah pengembangan penginjilan. Oleh karena itu, seluruh warga Giri, 8 wilayah dan 1 calon klasis, serta 1 calon wilayah yang menjadi bapak untuk mendukung pelayanan mereka yang selama ini dalam penilaian saya tidak aktif. Apakah dalam momen ini 8 wilayah dan 1 calon wilayah bersediakah tetap menjadi bapak sponsor bagi pelayanan di wilayah Yasumbas? Kalau bersedia, katakan kami bersedia. 1, 2, 3, kami bersedia. Dari suaranya jelas. Kita ulang sama-sama, kami bersedia. Matahari ada tersinar di atas ini. Sudah dengar, Bapak di surga sudah dengar. Harus komitmen untuk bersedia mendukung mereka. Mereka ini melayani, melintasi provinsi ke provinsi, melintasi laut, semua pakai penerbangan. Mereka perlu didukung oleh pelayanan kita. Karena itu saya akan melantik mereka untuk
pelayanan ini. Bapak Ibu, Bapak bisa berlutut. Saya minta berdiri di tempat di sana dan arahkan tanganmu di tempat sini. Semua yang duduk pendeta-pendeta berdiri dari tempat dan arahkanlah tanganmu ke sini untuk memberkati, menyembuhkan mereka, untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Kata, aku bersyukur karena Tuhan menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Karena itu, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dia juga katakan bahwa aku yang tadinya adalah pembunuh, pembinasa, penghujat, tetapi aku dipilih oleh Allah, diselamatkan oleh Allah supaya ada kemudian hari orang seperti saya akan menjadi hamba Tuhan seperti saya. Itulah yang dia ungkapkan dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12, 13 dan 14. Demikianlah hamba-hamba Tuhan ini. Mereka adalah orang berdosa seperti kami, tapi mereka diselamatkan oleh Tuhan dan mendapat panggilan khusus kehormatan dari Tuhan untuk melayani Tuhan dalam pelayanan mereka di Yasumbas secara khusus, tetapi secara umum Gereja Injili di Indonesia. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami berdoa hikmat, kebijaksanaan, otoritas, kerendahan hati, kesucian, kerajinan akan melingkupi mereka supaya mereka menjadi hamba Tuhan, mereka menjadi pelayan Tuhan bagi pelayanan yang luas dan kudus ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mentabiskan mereka. Haleluya. Amin. Jemaat yang ada di Efesus, Kolose, Tesalonika, Tiatira, semua yang kita lihat di dalam Alkitab sekarang hanya tinggal nama. Sekali lagi saya sebut, surat-surat Paulus yang dikirim kepada jemaat-jemaat yang ada di Alkitab itu hari ini tinggal nama. Mengapa? Karena orang tua atau pemimpin gereja pada saat itu tidak mempersiapkan generasi dengan baik. Itulah sebabnya itu tinggal nama. Dan juga itu penyakit yang sama, hal yang sama melanda Eropa. Banyak gereja dijual menjadi bioskop. Banyak gereja dijual karena orang tua-tua sudah habis, generasi sudah beralih kepada masa yang jahat ini. Karena itu Gereja Injili di Indonesia dalam kesempatan ini, sekolah minggu dan pemuda adalah seperti satu suku yang baru lahir yang perlu kita injili ke dalam. Oleh karena itu, waktu mereka menyampaikan untuk melakukan program Awana, kami setuju untuk melantik mereka di tempat ini supaya ini menjadi perhatian bagi kita sekalian. Panitia Awana, mereka akan menggerakkan. Ini panitia Awana ini bukan hanya di Papua, tapi ini seinterdenominasi dan ini menjadi seluruh Indonesia mereka lakukan itu. Oleh karena itu hari ini representasi dari mereka, kami melantik mereka supaya panitia ini mereka bekerja untuk melayani anak-anak kita di masa ke depan. Saya minta untuk ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik untuk berlutut, kita mendoakan. Alkitab mengajar kepada kami supaya tidur, waktu engkau bangun, waktu engkau berjalan, ajarkanlah kebenaran itu kepada anak-anak. Tetapi ya Tuhan, seringkali sibuk dengan pelayanan yang lain, kami melalaikan pelayanan Tuhan. Termasuk hamba-Mu yang berdoa hari ini. Seringkali saya memikirkan banyak umat ini. Saya tidak mengajar firman Tuhan dengan anak-anak dengan baik. Hamba mengaku di hadapan Tuhan bahwa hamba berdosa.
Oleh karena itu biarlah kami semua memberikan perhatian penuh kepada anak-anak. Dan mereka akan melakukan pelayanan yang baik ini. Dalam kepanitiaan ini Tuhan akan memberkati mereka. Mereka bekerja dengan rendah hati, dengan kekompakan, kesatuan dan persatuan, supaya mereka dapat melayani. Kami berdoa dan kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, supaya mereka dapat mempersiapkan diri, memfasilitasi, menyiapkan, dan pada akhirnya mereka bisa melakukan program ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikian tadi pelantikan dan langsung didoakan oleh Bapak Pendeta untuk tim pelayanan. Koordinator tim aviasi, koordinator tim universitas, koordinator tim rumah sakit, koordinator untuk holding atau BUMG Gidi. Kepada Bapak yang saya sudah sebut bisa ke sini untuk saya memberikan SK untuk melakukan tugas-tugas ini. Nah, mereka sudah dilantik, kemarin sudah dilantik, jadi sekarang penyerahan SK. Koordinator aviasi adalah Kapten Buce Busuk. Koordinator untuk pendirian universitas Gidi adalah Didimus Yaholi sebagai Bupati Yahukimu. Koordinator rencana pembangunan rumah sakit adalah Saudara Arinus Wea. Bupati Didimus Yahuli juga hadir. Koordinator untuk holding atau ekonomi bisa berjalan. Yunater Karoba. Atau wakilnya atau anggotanya boleh ke depan untuk ekonomi. Ya, ini yang mulia. Kita sekarang panggil dia yang mulia, bukan orang mulia. Oke. Terima kasih. Nanti dalam sambutan saya akan jelaskan, tetapi sedikit saya kasih kenapa kami melantik mereka, karena Kisah Rasul pasal 6 itu menjelaskan mengenai pembagian tugas. Kami mulai dari BPP, Presiden, Wakil Presiden dan seterusnya sampai kepada Gembala Jemaat, kami urus doa dan firman, mimbar. Tapi untuk hal sosial, rumah sakit, aviasi, pendidikan, dan ekonomi, mereka akan dilakukan oleh mereka yang berprofesi sebagai orang-orang yang bisa melakukan itu. Karena itu kami telah melakukan rapat dan sudah terpilih, maka hari ini, dan kami sudah lantik, jadi hari ini kita memberikan SK kepada mereka untuk sebagai kekuatan untuk mereka melayani dalam waktu ini. Terima kasih. Ini SK untuk pengurus wilayah Yasumbas.
menjalankan tugas. Tuhan menyertai. Untuk kepanitiaan Awana, sekali lagi kami ucapkan selamat melayani. Tuhan Yesus menyertai untuk tugas-tugas yang baik ini. Penyerahan SK selanjutnya kepada tim yang sudah kami ini gereja besar yang sudah dilantik tadi. Tidak akan seperti ini terus. Pendidikan adalah pintu untuk melihat dunia ini. Pintu untuk melihat surga adalah penginjilan. Orang diselamatkan, orang masuk ke surga, itu adalah kunci. Tapi pendidikanlah untuk melihat dunia ini. Karena itu Gereja Injil Indonesia merasa penting untuk pendidikan. Maka mulai dari TK sampai ke universitas, kita harus memiliki itu sebagai sarana Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa. Karena itu dengan hormat hari ini saya memberikan SK ini untuk dengan tim pendidikan akan melakukan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Kepada Bupati Yakumar di Musyahuli sebagai koordinator untuk menerima kepercayaan ini. Selanjutnya, kami Gereja Injil Indonesia mempunyai 250 lebih lapangan. Tetapi selama ini kami menjadi hanya mendapat pelayanan saja. Tapi kita bermimpi supaya kami harus mempunyai armada, yaitu aviasi. Sehingga Gidi bisa menjadi berkat, bisa melalui laut, bisa jalan darat, bisa melalui penerbangan. Karena itu, kami punya kemarin kami mendata hampir 50 orang anak Gidi. Mereka menjadi pilot, mereka menjadi instruktur, mereka menjadi mekanik. Karena itu kami punya menciptakan lapangan kerja supaya mereka bisa menjadi berkat di profesi mereka masing-masing. Karena itu saya sampaikan terima kasih kepada anak kami Buce untuk memimpin saudara-saudaramu untuk melakukan Tuhan memberkati anak. Wah. Kami sehat, tetapi di dalam jiwa yang sehat itu ada tubuh. Tubuh, jiwa dan roh adalah satu bagian. Karena itu kami perlu punya klinik kecil-kecil di kampung, sampai puskesmas, dan kami bermimpi supaya ada wadah rumah sakit yang bisa kita layani sama-sama. Karena itu kepada saudara Adis Wea dengan timnya, Gereja Injil Indonesia ini memberikan kepercayaan untuk melakukan tugas-tugas ini. Gereja Injil Indonesia mempunyai kekayaan yang cukup besar, tapi masih tertidur. Oleh karena itu, kami tidak bisa bicara sekaligus. Karena itu ada tugas-tugas khusus yang dilakukan oleh tim, yaitu tim ekonomi. Maka segala air, tanah, pasir, kayu, pisang, babi, semua yang ada di tanah kita, Gereja Injil Indonesia, Gereja Injil Indonesia percayakan kepada anak-anak kader-kader untuk melakukan mengelola ini menjadi income supaya pelayanan Tuhan untuk penginjil, muatan pelayanan di gereja dapat dilakukan dengan hal-hal ini. Karena itu sekali lagi kami memberikan kepercayaan kepada Bapak Ibu untuk melakukan tim ekonomi. Mewakili mereka, saya minta untuk Bapak Usman Gewanimbo untuk mengambil SK ini untuk melakukan tugas ini penuh tanggung jawab. Terima kasih. Bapak Ibu balik sebelah, media ambil dari sebelah. Demikian tadi kita sudah ikuti pelantikan dan penyerahan SK buat saudara-saudara kita tadi yang sudah dilantik. Terima kasih banyak. Hari ini
momen bersejarah dalam rapat DPR.